terlalu indah sampai bikin kita lupa kalau kita cuma numpang lewat. Kita kejar uang sampai lupa waktu salat. Kita kejar jabatan sampai lupa keluarga di rumah nunggu kabar. Kita kejar likes, validasi, tepuk tangan orang sampai lupa tepuk tangan itu berhenti begitu panggungnya selesai. Manusia terlena karena dunia kasih ilusi. Kalau kamu punya ini, kamu tenang. Kalau kamu sampai ke sana, kamu bahagia. Padahal sampai di sana muncul lagi keinginan baru. Seperti minum air laut, makin diminum, makin haus. Lihat orang di sekelilingmu. Banyak yang badannya ada di masjid, pikirannya ada di kerjaan, badannya ada di rumah, hatinya ada di HP. Badannya hidup, tapi jiwanya mati. Karena sibuk ngejar hal yang besok juga ditinggal. Padahal dunia itu ibarat bayangan. Makin kamu kejar, makin lari. Makin kamu kejar, makin kamu lelah. Tapi kalau kamu berbalik menghadap Allah, bayangan itu ikut di belakangmu. Nabi pernah bilang, dunia itu penjara bagi orang beriman dan surga bagi orang kafir. Bukan berarti kita dilarang menikmati dunia, tapi jangan sampai dunia yang memegang kita. Kita yang harus memegang dunia. Pakai secukupnya, lalu lepas saat dipanggil pulang. Tanda orang terlena itu gampang. Dikasih nikmat, lupa bersyukur. Dikasih ujian, lupa bersabar. Dikasih waktu 24 jam, 23 jam buat dunia. 1 jam pun berat buat akhirat. Padahal nanti dikubur, yang nemenin bukan mobil, bukan jabatan, bukan followers. Yang nemenin cuma amal. Dan amal itu jarang yang spektakuler. Biasanya cuma hal kecil yang kita anggap sepele. Senyum, sedekah, maaf, sabar. Jadi kalau hari ini kamu merasa kosong, meski semua ada, mungkin bukan dunianya yang kurang, tapi hatimu yang terlalu jauh dari tempat ia berasal. Manusia itu aneh, diberi akal untuk mengingat, tapi justru paling cepat lupa pada hal yang paling mendasar. Dari mana ia berasal? Kita lahir dari setetes air hina, dibungkus darah, dijaga dalam gelap, tidak bisa apa-apa selama 9 bulan. Keluar ke dunia, menangis tanpa suara, makan dari tubuh ibu, dibersihkan oleh tangan orang lain. Tidak ada bayi yang lahir sambil membawa ijazah, harta, atau jabatan. Tapi begitu tumbuh besar, kita mulai lupa bahwa dulu kita tidak bisa makan sendiri. Lupa bahwa dulu kita tidak bisa jalan tanpa dituntun. Lupa bahwa dulu kita tidak bisa bicara tanpa diajari kata demi kata. Begitu bisa berdiri, kita merasa kuat. Begitu bisa cari uang, kita merasa mandiri. Begitu dapat gelar, jabatan, pengikut, kita merasa hebat. Seolah semua itu datang dari diri kita sendiri. Padahal, kalau mati hari ini, yang tersisa hanya nama yang disebut 3 hari, lalu hilang. Rumahmu akan ditempati orang lain. Mejamu akan dipakai orang lain. Bahkan, anakmu akan menyebut namamu hanya waktu ziarah kubur. Alam semesta tidak peduli. Bintang-bintang tetap berputar. Laut tetap pasang. Waktu tetap jalan. Kita hanya tamu. Mampir sebentar, lalu pergi. Kambing bule saja tidak lupa siapa yang merawatnya. Dia ingat bau tangan Pak Karto. Ingat suara yang biasa manggil namanya. Manusia diberi hidup, diberi napas, diberi akal, diberi rezeki. Seringkali lupa siapa pemberinya. Lupa asal-usul itu berbahaya. Karena orang yang lupa asal gampang sombong. Orang yang lupa asal gampang merendahkan orang lain. Orang yang lupa asal gampang merasa dirinya pusat dunia. Padahal obatnya sederhana. Tengok ke belakang. Ingat waktu kamu tidak punya apa-apa. Tengok ke bawah. Lihat orang yang hidupnya lebih susah dari kamu. Tengok ke atas. Ingat, ada yang lebih besar dari kamu yang menggerakkan semuanya. Manusia boleh lupa banyak hal, tapi kalau sampai lupa dari mana asalnya, ia akan kehilangan arah pulang. Dunia yang menjerumuskan. Dunia tidak pernah bilang, "Ayo, aku akan menghancurkanmu." Dia datangnya pelan, halus, pakai bungkus
yang enak dilihat. Dia bilang, coba sekali saja, tidak apa-apa, nanti saja tobatnya. Masih muda, semua orang juga begitu. Masa kamu enggak? Kalau kamu tidak ikut arus, kamu ketinggalan. Dan kita mengganggu sekali, 2 kali. Lama-lama jadi kebiasaan. Lama-lama jadi karakter. Lama-lama kita lupa kalau kita sedang jatuh. Itulah cara dunia menjerumuskan. Bukan dengan menendangmu dari atas tebing, tapi dengan membuatmu nyaman di tepi tebing. Sampai kamu tidak sadar, tanahnya sudah longsor. Dunia menjerumuskan lewat 3 pintu. Harta. Awalnya buat kebutuhan. Lama-lama jadi keserakahan. Dulu cukup 1 baju. Sekarang lemari penuh, tapi tetap merasa kurang. Uang yang tadinya alat berubah jadi tuan. Kita yang kerja buat dia, bukan dia buat kita. Tata. Awalnya mau bermanfaat, lama-lama haus pengakuan. Mau dihormati, mau didengar, mau dianggap paling benar. Kalau sudah begitu, kebenaran dikorbankan demi nama baik. Nafsu. Dunia tahu kita lemah di sini. Dia kemasi maksiat, jadi self reward. Kemasi gibah, jadi curhat. Kemasi riba, jadi kesempatan. Semua dikasih label keren, biar tidak terasa berdosa. Yang paling bahaya, kita tidak merasa sedang dijebak. Karena jerumusan dunia itu nyaman, hangat, seperti air hangat yang perlahan mendidih. Tahu-tahu, kita sudah matang di dalamnya. Padahal, Allah sudah kasih rambu. Kehidupan dunia ini tidak lain, hanyalah kesenangan yang menipu. Kesenangan yang bikin lupa, bikin lengah, bikin merasa aman, padahal sedang menuju jurang. Tapi dunia juga bisa jadi jembatan. Tergantung kita pakai dia untuk apa. Uang bisa jadi sedekah. Jabatan bisa jadi pelayanan. Waktu bisa jadi ibadah. Masalahnya bukan pada dunianya. Masalahnya pada hati kita yang tidak kuat pegang kendali. Jadi kalau hari ini kamu merasa ditarik ke arah yang salah, berhenti sebentar, tanya, aku lagi mengejar apa? Dan kemana arahnya? Karena kalau salah arah, makin cepat lari, makin cepat celaka. Ada satu hal yang bikin manusia unik sekaligus menyedihkan. Kita makhluk pelupa. Manusia kadang diberi kebaikan bertahun-tahun. Cukup sekali dikecewakan, langsung lupa semua. Kita cepat lupa dari mana datangnya. Lupa siapa yang dulu begadang, bantu kita waktu susah. Lupa guru yang mari merah demi kita jadi benar. Lupa orang tua yang menahan lapar biar anaknya kenyang. Lupa Allah yang kasih napas gratis tiap detik. Sampai kita merasa semua ini hasil usaha sendiri. Tapi lucunya, kita juga cepat ingat hal yang seharusnya dilupakan. Dendam kecil 5 tahun lalu masih diingat detail. Kata kasar yang orang ucap sekali disimpan seumur hidup. Sakit hati kecil jadi besar karena kita pelihara ingatan itu setiap hari. Kenapa begitu? Karena ingatan manusia bekerja pakai perasaan yang menyakitkan, yang membuat malu, yang membuat takut itu yang nempel kuat. Sementara kebaikan, pertolongan, kasih sayang sering dianggap wajar, jadi cepat hilang. Padahal kalau dipikir-pikir, lupa itu 2 sisi. Sisi buruknya, kita jadi durhaka, jadi kufur nikmat, jadi manusia yang tidak tahu balas budi. Sisi baiknya, lupa juga yang bikin kita bisa memaafkan, bisa move on, bisa mulai lagi. Bayangkan, kalau kita ingat semua sakit hati sedetail itu, mungkin tidak ada yang kuat hidup. Makanya ada nasihat lama. Ingatlah kebaikan orang lain padamu, dan lupakan kebaikanmu pada orang lain. Ingatlah kesalahanmu pada orang lain, dan lupakan kesalahan orang lain padamu. Kalau kita bisa pakai rumus itu,
mungkin dunia jadi sedikit lebih ringan. Jadi iya, manusia memang makhluk pelupa. Masalahnya bukan pada lupanya, tapi pada apa yang kita pilih untuk lupa dan apa yang kita pilih untuk ingat.